Untuk supaya bisa eksis ngerokok, dicari-carikan dalilnya. Untuk bisa terus langgeng tahlilan tradisinya, dicari-carikan dalilnya. Untuk supaya tetap istiqomah di dalam kebid'ahannya, dicari-carikan alasannya. Ini semua adalah apa? Membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan kebenaran. Allah memberikan prinsip kepada kita di dalam surat An-Nur ayat 48-49. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulih, ketika dipanggil, diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, Alkitab was sunnah, liyahkuma bainahum, untuk tahkim, untuk berhukum, maka prinsip seorang mukmin adalah apa? Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Nah itu, sami'na, aku mendengar, wa ata'na, aku mentaati. Hasilnya faulaika humul muflihun, mereka itulah yang beruntung. Jadi kalau kita itu ingin menjadi umat beragama yang beruntung, maka prinsip beragama itu sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa ngayalna. Kenapa? Karena ngayal itu sifatnya orang-orang munafik. Seperti yang telah ditegaskan oleh Allah di dalam surat An-Nisa, wa idza qila lahum ta'alu ila Allah ila ma anzalallah, ketika mereka diajak untuk kembali kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran, wa ila rasuli, kepada Rasul yaitu sunnah, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa, kamu akan dapati orang-orang munafik itu menghalangi dengan sekuat tenaga, ya, mementahi, membantah, menolak, ya, dengan bahasa simpelnya sami'na wa asayna, saya dengar tapi saya bantah. Makanya Allah memberikan prinsip kepada kita di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Bagaimana kita itu beragama, bagaimana kita itu menjadi umat yang taat. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin, jadi tidak patut bagi seorang mukmin mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu amran, ketika Allah dan Rasulnya memutuskan satu putusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, bagi mereka ada sikap pilah-pilih. Jadi sikap mencari-cari yang enak, mencari-cari yang cocok, dipilah-pilih, ini saya ambil, ini tidak. Itu bukan sifat seorang mukmin mukminah. Yang itu sering saya katakan fikih atau bahasa beragama ala prasmanan, yang diambil yang cocok, yang enak, yang sesuai dengan selera. Nggak bisa. Tuh. Makanya dari situ Imam Ibnu Qayyim menegaskan, inna min alamati ta'dhimil amri wan nahyi, pertanda kita itu mengagungkan perintah dan larangan agama, menjunjung tinggi perintah dan larangan agama. Alla yuhmalul amra atau alla yahmilul amra, alla yahmilal amra ala illatin tud'iful inqiyada wat taslim li amrillah. Jadi termasuk tanda orang itu mengagungkan perintah larangan agama adalah tidak membawa perintah larangan agama itu kepada suatu alasan yang akhirnya melemahkan ketundukan, kepasrahan kita kepada Allah. Jadi kalau ujung-ujungnya cari alasan untuk mengelak, cari alasan untuk melemah, cari alasan untuk menghindar dari perintah larangan, yaitu jangan. Cari alasan supaya enggak sholat jamaah. Caranya apa? Kan sholat jamaah itu ke masjid fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Yang penting ada sekelompok orang sholat, yang lainnya gugur. Ternyata yang gugur itu dia. Nah, ini berarti apa? Cari-cari alasan untuk tidak sholat jamaah. Cari pembenaran males ke masjid. Nggak boleh. Jadi ditegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Wabilus Thayyib atau as-sayyib, ya, inna min alamati ta'dhimil amri wan nahyi, termasuk
bagian daripada pengagungan kita terhadap perintah larangan agama adalah tidak membawa perintah larangan agama itu kepada suatu alasan yang alasan itu akhirnya melemahkan ketundukan kita kepada perintah larangan itu, melemahkan ketaatan kita terhadap perintah larangan tersebut, perintah untuk dijalankan, larangan untuk ditinggalkan. Jangan itu. Makanya ada satu prinsip yang akhirnya ini menjadi satu konklusi dari penyampaian kita pada ta'lim kali ini. Kata Imam Abu Bakar Muhammad ibnu Syihab Az-Zuhri, jadi minallahi ar-risalah, risalah itu datangnya dari Allah. Wa 'ala rasulil balagh, tugas Rasul itu menyampaikan. Wa 'alaina taslim, kita itu hanya pasrah. Pasrah menerima secara totalitas putusan syariat, putusan takdir, itu bagian daripada iman. Bahkan sah tidaknya iman seseorang itu bergantung pada hal tersebut, pada sikap tersebut. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minun." Demi Tuhanmu Muhammad, mereka itu tidak beriman. Jadi iman ini dinafikan oleh Allah. Penafian itu imma kesempurnaannya, imma keabsahannya. Dan di dalam ayat ini adalah penafian keabsahannya. Demi Tuhanmu Muhammad, mereka imannya tidak sah. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sampai mereka itu menjadikan kamu sebagai tahkim, rujukan hukum, penentu hukum, pemutus hukum, fima syajara bainahum, dalam hal yang mereka perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka di dalam hatinya tidak mendapati rasa ganjal, enggak seret, enggak terima di dalam putusan tersebut. Untuk menerima putusan tersebut ada ganjalan, enggak seret, enggak nyaman, kayaknya kurang pas, itu udah masuk fala wa rabbika la yu'minun, tidak beriman ibu-ibu. Wa yusallimu taslima, menerima penuh dengan kepasrahan dan ketundukan. Jadi dari sinilah tema pasrah tak perlu berkilah, artinya ngeyel cari alasan pembenaran. Makanya ada satu ungkapan, biasakan kebenaran, jangan membenar-benarkan kebiasaan. Untuk supaya bisa eksis ngerokok, dicari-carikan dalilnya. Untuk bisa terus langgeng tahlilan tradisinya, dicari-carikan dalilnya. Untuk supaya tetap istiqomah di dalam kebid'ahannya, dicari-carikan alasannya. Ini semua adalah apa? Membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan kebenaran. Makanya kata Imam Ibnul Jauzi di sini, fi darurati taslim, di sini pentingnya sikap pasrah bi hikmatil maula wa illam tudrak, terhadap hikmah pensyariatan yang telah Allah tetapkan meskipun saat ini kita tidak temukan. Hikmahnya apa ya? Kita disuruh sholat, ya. Yang paling penting kita pasrah tunduk dulu terhadap perintah sholat kalau lagi berjamaah. Soal nanti ada hikmahnya kita ketahui atau belum, itu nomor sekian. Yang penting kita tunduk mengenakan hijab. Setelah nanti kita itu bisa mengetahui hikmahnya berhijab, menutup aurat itu A, B, C, alhamdulillah. Tidak, maka sikap saya meskipun selama ini atau sampai hari ini saya belum tahu hikmahnya, perintah hijab itu jelas, maka saya lakukan sami'na wa ata'na. Wa ma kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih. Tidak ada ucapan yang patut diucapkan bagi seorang mukmin ketika diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya, diajak untuk berhijab oleh Al-Quran, diajak untuk memanjangkan jenggot oleh Al-Quran, jangan dicarikan alasan. Kan Rasulullah mengatakan khaliful majus, khaliful musyrikin, karena orang Majusi dulu memanjangkan kumis, mencukur jenggot. Makanya Rasulullah menyuruh untuk memanjangkan. Orang Yahudi dulu begitu, kan sekarang orang Majusi, orang Persia, Majusi, bahkan ada yang memanjangkan jenggot. Orang Yahudi memanjangkan jenggot. Kalau begitu, kita harus menyelisih, cukur jenggot, konyol bareng-bareng. Kenapa? Karena ketika itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan fikih reflektif alias kondisi saat itu. Dan ini hanya sekedar apa? Sekedar penetapan hukum yang kaitannya dengan sangat situasional. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma bainal masyriqi wal maghrib kiblah," antara utara selatan, antara barat timur adalah kiblat. Berarti sholat menghadap ke selatan. Apakah kita sekarang itu sholat menghadap ke selatan? Tidak. Rasulullah ketika itu hanya menjelaskan kondisi saat itu. Bukan berarti terus hukum sholat menghadap kiblat hilang setelah berubah arah, tidak. Begitu juga setelah ada perubahan kondisi Yahudi, Nasrani dan musyrikun berubah hukum, tidak. Hukumnya permanen, alasan kondisional meskipun saat itu ada, sekarang tidak ada, maka tetap berlaku hukum tersebut. Seperti apa? Penetapan kiblat, di mana Rasulullah mengatakan ma bainal masyriqi wal maghrib kiblatun, antara timur barat kiblat, karena ketika itu Rasulullah sholatnya di Madinah. Madinah adalah letaknya utara Mekah, ngadepnya ke selatan, maka kiblat itu antara barat timur. Lah sekarang kita antara utara selatan kiblat. Begitu cara memahami fikih, bos, ya. Jadi jangan diacak adul, jangan dipelintir-pelintir sehingga ujung-ujungnya nggak mengamalkan sunnah. Itu loh yang jelek. Jadi cari-cari alasan, ujung-ujungnya menelantarkan sunnah. Entah memahami secara kontekstual, metodologi berbeda. Oke lah, metodologi berbeda, dipahami secara kontekstual. Coba ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya tidak merawat sunnah ini. Ya podo wae. Oleh karena itu di sini kita teguhkan wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan ketika orang mukmin laki perempuan mendengarkan apa yang menjadi putusan Allah dan apa yang menjadi putusan Rasulullah, tidak ada sikap milih-milih. Bahkan diteguhkan tadi, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Udah itu, terima penuh, sepenuh hati, secara totalitas, tidak mencoba untuk ngeyel dengan cara, kan dulu orang-orang Yahudi nyukur jenggot, sekarang melihara jenggot. Einstein melihara jenggot, ya. Kemudian Darwin memelihara jenggot. Loh, begitu juga sekarang ada orang Yahudi yang nyukur jenggot. Sekarang juga mereka ada yang menghabisi jenggot, melihara kumis. Lah kalau begini cara fikihnya, mana yang kita pakai? Jangan cuman ambil sampel yang mereka memelihara jenggot. Banyak sekali mereka yang juga cukur jenggot. Kalau perdebatan seperti ini jadi debat kusir, kita kembalikan kepada asalnya, a'ful liha wa jazzus syawarib wa khaliful musyrikin. Biarkan itu jenggot, pangkas itu kumis, selisilah orang musyrikun secara kondisional. Ketika itu Rasulullah faktanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Farubbama lam yatabayyan lahu syai'un minha. Mungkin sampai hari ini kita tidak mendapatkan hikmah apa di balik laki disuruh untuk membiarkan jenggot. Hikmah apa di balik kita disuruh untuk tidak isbal. Apapun keadaannya, maka kita sami'na wa ata'na. Seperti kita sekarang mendapati suatu kenyataan. Ini orang baru bangun rumah kok diambrukin. Lihat sepintas lewat. Loh, bukannya rumah ini baru bulan lalu dibangun, kok sekarang dihancurkan? Sepintas kita nggak tahu, bingung kan? Ternyata setelah kita telusur, telisih, kita korek, pondasinya tidak standar dan membahayakan yang punya rumah. Diambrukin semuanya, loh kan? Seperti itu syariat juga. Bangunan syariat yang Allah syariatkan kepada kita, tidak semua hikmahnya itu kita bisa telusuri pada saat sekarang. Bisa kita temukan pada saat syariat itu ditetapkan. Bahkan kita bisa mendapati hikmahnya kenapa ketika ada lalat masuk ke dalam minuman kita harus celupkan baru sekarang. Kenapa ketika kita itu membersihkan liurnya anjing pakai tanah. Kenapa perempuan disuruh pakai hijab? Kenapa memelihara jenggot? Kenapa isbal? Baru. Dan itu tidak semuanya. Maka ketidaktahuan kita terhadap sesuatu menunjukkan sesuatu itu bukan tidak ada, tapi mungkin lemah daya cerna kita dan rendah otak kita. Bahkan yang ada adalah bimbang bingung, sehingga kita baru mendapatinya nanti setelah beberapa tahun. Perumpamaan faktual kita lihat sepintas lewat di jalan. Orang bangun rumah
2 lantai. Dan subhanallah udah selesai menghabiskan 3 miliar, dan secara aksesoris eksterior interiornya itu indah. Ternyata kita temukan setelah 5 bulan rumah itu diambrukkan. Kita belum tahu rahasianya, ini orang parah banget, ini orang konyol banget, ini orang tindakannya nggak bener banget. Setelah kita telusuri, kita telisih, kita coba korek, kita coba ketahui secara mendalam, ternyata ada alasan kuat dan itu benar, yaitu apa? Pondasinya tidak sesuai dengan ukuran bangunannya dan nanti akan membahayakan yang menghuninya, diambrukin. Tuh, syariat juga begitu. Kenapa disyariatkan jenggot? Untuk dipelihara. Kenapa kita tidak boleh isbal? Kenapa kita itu tawaf 7 kali, tidak 9? Kenapa kita menghadap Ka'bah? Semuanya ini kita tidak harus mengetahui hikmahnya. Tapi seorang mukmin berprinsip, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin laki dan perempuan ketika Allah memutuskan putusan perkara agama, perkara apapun termasuk takdir, nolak, protes. Kalau syariat milih-milih, udah deh saya milih pendapat ini aja, enak, sudahlah saya yang cocok ini, tidak. Selagi itu perintah wajib, maka itu selamanya wajib. Kalau selagi perintah itu sunnah alias nafilah, maka akan itu menjadi nafilah. Tidak saya utak-atik, tidak berubah karena perubahan pemahaman kita, karena pemahaman otak kita, karena temuan-temuan sesaat yang sifatnya apa? Parsial dan relatif. Kenapa? Alasannya kata Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Jauzi, wa rubbama intahaza syaitanu tilkal furas. Bisa saja syaitan memanfaatkan alasan-alasan yang ringkih, ya, yang hanya sekedar ngeles, fa waswasa ilaihi, diberikan waswas, ainal hikmah min hadza. Hikmahnya apa salat ke masjid? Enggak ada, udah di rumah aja, kan gitu. Hikmahnya apa itu jilbaban, apalagi besar-besar? Udahlah biasa aja. Akhirnya setan membisikin kita untuk melonggarkan, untuk mendistorsi, untuk melemahkan tekad kita mengamalkan syariat. Dan itu selalu seperti itu. Makanya pintu setan itu Allah katakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Tapak-tapak setan itu lembut, samar dan sangat indah. Itu tazyin, yaitu apa? Kita dibikin memandang indah sesuatu pelanggaran. Itu di antara sekian godaan setan yang paling dahsyat. Apa itu? Kita dibikin memandang indah terhadap pelanggaran, maksiat dan dosa. Makanya faqultu lahu ihdar an tukhda'a ya miskin. Waspadalah wahai si miskin, miskin iman, miskin tekad, miskin ilmu, kamu tertipu, terkecoh oleh waswas godaan setan itu. Fa innahu qad sabata indaka bid-dalilil qati, karena telah tetap dengan dalil yang permanen, dengan dalil yang kuat, tidak bisa diutak-atik. Lima ra'aita min itqanis sana'i, lihat bagaimana sekarang ini Allah menata alam semesta, mengatur ya turunnya hujan, peredaran matahari, bumi dan tata surya, ya, serta planet dan bintang-bintang yang jumlahnya tidak kita bisa hitung. Mablahu hikmati soni, sampai hari ini pun kita itu tidak tahu hikmahnya secara detail. Kenapa Allah menciptakan Jupiter begitu besar tanpa penghuni? Kenapa Allah menciptakan planet-planet yang lainnya, jutaan bintang? Yang kita ketahui sekarang apa? Bumi sama bulan. Mars saja juga kita baru beberapa yang menyelidiki. Coba lihat. Kenapa sekarang Allah menciptakan planet yang begitu besar, tapi nganggur, muter terus tiap hari, ya, memakan energi yang mungkin masya Allah jutaan watt. Sampai hari ini kita tidak mengetahui, ya. Sampai hari ini kita juga tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memanasi memanasi bumi ini dengan matahari yang begitu besar? Jaraknya dibikin oleh Allah jauh. Kenapa nggak dibikin dekat-dekat aja biar energinya juga tidak banyak-banyak yang keluar? Hikmah kita nggak tahu. Nggak usah jauh-jauh sekarang. Tangan kita, kaki kita, mata kita. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dibikin berbeda-beda? Dan masya Allah, ya, sidik jari ini dengan miliaran manusia tidak ada yang sama. Hikmahnya apa? Kita nggak tahu semua itu.
Kalau memang begitu, kita lebih baik sami'na wa ata'na, membesarkan, mentasbih, menyucikan, mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua, baik hikmahnya itu terungkap atau belum terungkap atau tidak terungkap oleh manusia. Sama aja, Masya Allah, Imam Ibnu Jauzi memberikan satu komparasi. Fama zalatil muluki asra. Lihat aja, raja-raja memiliki rahasia yang sampai hari ini tidak diketahui oleh semua rakyatnya. Ya, Raja Saudi punya rahasia, entah di politiknya, kebijakan ekonominya yang tidak diketahui oleh semua rakyatnya. Presiden Indonesia punya rahasia, baik kaitannya dengan keputusan politik luar negeri, dalam negeri, ya, kebijakan ekonomi moneter dan yang lainnya, termasuk kebijakan fiskal yang sampai hari ini semua rakyatnya tidak tahu. Toh jalan aja begitu. Lah kalau memang begitu, faman anta hatta tattali' bi dha'fika ala jami' hikamihi. Siapa kamu harus mengetahui semua rahasia kebijakan Raja Salman, Raja Emirat, Presiden Indonesia? Siapa kamu? Apalagi siapa kamu harus mengetahui semua rahasia yang dimiliki oleh Allah. Tuh, makanya kalau kita tidak patut untuk mengetahui semua rahasia yang dimiliki oleh raja-raja, oleh presiden, oleh pemimpin negara, lebih tidak patut lagi kita sok-sokan pengen mengetahui semua hikmah yang dimiliki oleh Allah terhadap putusan baik syariat maupun takdir. Kalau memang begitu, yakfikal jumal, cukuplah Anda mengetahui secara global bahwa setiap yang diperintahkan Allah mengandung kemaslahatan dan kebaikan, dan setiap yang dilarang Allah mengandung bahaya dan juga mafsadah yang membahayakan manusia. Itu ada cukup. Ya. Sambil merenungkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sambil terus mewujudkan ketaatan secara sempurna, terus sikap kita setiap hari menganggap kecil kebaikan yang besar yang sudah kita persembahkan kepada Allah, dan menganggap besar kesalahan kecil yang telah kita perbuat kepada Allah. Itu baru top. Dan sikap kita banyak husnudzon kepada Allah dan suudzon, buruk sangka kepada diri kita, bahwa ini semua kelemahan saya, kekurangan saya, dan cekaknya otak saya, dan Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dalam segalanya, termasuk putusannya, termasuk takdirnya, termasuk syariatnya, termasuk hikmahnya. Cuman saya aja yang lemah, saya yang kerdil, saya yang tidak tahu. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Enggak ada yang bisa menjangkau ilmunya Allah. Yang Allah ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Enggak ada yang bisa meliput ilmu Allah kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Wa iyyaka wasfadalah anta ta'arrad lima yakhfa 'alaika, kamu mencari-cari, mencoba untuk ceroboh, menerka-nerka sesuatu yang samar pada kita, yang kita tidak tahu, yang samar, yang enggak ngerti, yang bodoh. Fa innaka ba'du mawdu'atihi wa durratun min masnu'ati. Kita itu siapa? Kita itu bagian kecil dari yang telah diciptakan Allah, dari yang diwujudkan oleh Allah, yang dibahas oleh Allah, bagian kecil. Jadi andaikan kita itu betul ilmuwan dari sekian juta, bahkan mungkin miliar ilmuwan yang dianggap oleh Allah, kalau kita itu bagian yang dibuat yang diciptakan oleh Allah, kita itu bagian kecil dari yang diciptakan oleh Allah. Wis ngapain aneh-aneh? Fa kaifa tatahakkamu ala man sadarta anhu? Bagaimana kamu mencoba untuk menghakimi, mengadili, sok-sokan kepada yang sekarang menciptakan kita, mengadakan kita, mengatur alam semesta, hanya berdasarkan akal kita yang kecil, jangkauan daripada perasaan kita, emosional kita yang sekarang tidak jelas, ilmu kita yang terbatas. Sungguh sangat naif. Bagaimana kita menghakimi Allah, mengadili Allah, membatasi Allah, ya? Allah itu harus begini, nggak boleh begini, menurut akal kita, otak kita, sungguh sangat keterlaluan. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jangan bersikap, mencoba untuk bersikap kurang ajar, mendahului dan sok tahu, ya. Dan berbagai macam inilah ungkapan, ya seputar itu.
sama Allah dan Rasulnya, lancang sama Allah dan Rasulnya, sok tahu sama Allah dan Rasulnya, ya, sok menghakimi apa yang menjadi putusan Allah dan Rasulnya. Qad sabatat indaka hikmatuhu fi hukmi wal mulki, bahkan telah kita ketahui bahwa hikmah putusan Allah dan kekuasaan Allah, betapa luasnya langit, betapa luasnya alam semesta, betapa uniknya ciptaan Allah, betapa banyaknya sekarang ini makhluk yang di langit, makhluk yang di bumi, baik yang flora maupun fauna, dengan berbagai macam manfaatnya, warna-warninya, dan juga tugas-tugas untuk menata alam semesta ini supaya baik. Allah menciptakan ular, tikus, Masya Allah, satu dengan yang lainnya diadakan oleh Allah untuk keseimbangan alam demi kebaikan manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dialah Allah yang sekarang ini menciptakan yang ada di alam semesta ini untuk manusia. Makanya dari situ fa'amil alataka ala qadri quwwatika, karena itu gunakan akalmu, gunakan perasaanmu, gunakan jangkauan-jangkauan telaahmu sesuai dengan kemampuanmu, udah cukup. Jangan memaksakan. Fi mutala'ati ma yumkinu minal hikmah, untuk menggali hikmah-hikmah yang mungkin untuk digali, untuk menemukan hikmah-hikmah yang mungkin untuk dicari, tanpa memaksakan kehendak sehingga menyimpulkan sesuatu yang meleset, yang salah, di luar daripada yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Fa innahu sayuwarrisuka dahsyah, dari situlah kita akan menemukan satu kedahsyatan kita di dalam iman, di dalam berfikir, di dalam menemukan hikmah. Wa ghammid amma yakhfa 'alaika, yang sekarang antum samar, enggak ngerti, udah letakkan di kotak. Ya, selesaikan saya enggak tahu dengan mengatakan saya masih belum mengetahuinya. Selesai. Fa haqiqun bidzil basar ad-dha'if. Intinya, Masya Allah, kata Imam Ibnu Jauzi, Bu, Masya Allah, ini kalimat layak untuk ditulis dengan tinta emas. Sungguh sangat patut orang yang matanya lagi masalah tidak mencoba untuk menantang-nantang cahaya matahari. Udah selesai. Fahaqiqun bidzil basari dhaif, orang yang sekarang matanya bermasalah, ya, enggak usahlah sekarang ini alla yuqawima nura syamsi, menantang-nantang cahaya matahari. Itu, ya, wallahu a'lam bishawab.